Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita terkait computer fraud and abuse. Jadi, kalau kita berbicara mengenai fraud, ini adalah penipuan, kecurangan, ya, atau penggelapan. Abuse itu maksudnya misuse ya, atau penyalahgunaan. Oke, ini adalah learning objektifnya. Apa itu fraud, bagaimana fraud itu dilakukan, kemudian siapa yang melakukan fraud dan kenapa mereka melakukannya, apa itu computer fraud, dan dalam bentuk yang seperti apa, kira-kira apa teknik-teknik dan pendekatan-pendekatan yang digunakan ketika commit computer fraud. Oke. Nah, 67% perusahaan sebenarnya menderita karena diterobosnya sistem keamanan dari laporan keuangan. Seperti materi sebelumnya yang pernah saya bagikan bahwa accounting information system yang baik itu adalah bukan cuma sekedar mengatur bagaimana caranya supaya semua data itu bisa diproses menjadi laporan keuangan, tetapi hal yang penting adalah memastikan tingkat pengawasan itu terhadap semua aset itu benar-benar terlindungi dengan baik, ya, kecukupan pengawasan itu baik terhadap semua resources, dan resources itu termasuk data yang ada. Dan 67% perusahaan itu menderita kerugian karena diterobosnya sistem keamanan dari laporan keuangan itu sendiri. Berikut adalah 4 tantangan ya, tipe tantangan yang dihadapi sehubungan dengan sistem informasi ini. Yang pertama adalah natural and political disaster. Jadi kalau ada bencana, petaka, atau kemalangan, maka bisa menghancurkan ya, atau merusak sistem informasi itu. Misalnya ada perusahaan yang gedungnya, kemudian semua informasi-informasinya yang ada di situ kemudian dihantam oleh banjir atau gempa bumi atau tsunami ya, itu merupakan salah satu ancaman. Kemudian masalah politik di suatu wilayah tertentu, ada kebakaran ya, itu semua adalah salah satu tantangan dalam sistem informasi akuntansi. Kemudian selanjutnya ini tidak kurang kelihatannya ini. Mungkin begini saja ya, biar kelihatan. Oke. Selanjutnya adalah software errors and equipment malfunction. Misalnya equipment tersebut gagal pakai atau kita tidak tahu pakai, atau mungkin equipment crash atau hancur ya, ada tabrakan, kemudian ada kerusakan, ada kesalahan, bug ya, kesalahan, kerusakan atau syntax error. Perusahaan yang pakai software tidak lepas dari error sepanjang tahun. Jadi misalnya contoh error yang dihasilkan oleh karena salah coding untuk rumus, atau misalnya tiba-tiba memang muncul pesan software error. Nah, itu salah satu tantangan di dalam penggunaan sistem informasi akuntansi khususnya menggunakan komputer. Kemudian unintentional act ya, tindakan yang tanpa sengaja. Misalnya carelessness, kesembronoan, dia tidak sengaja tetapi orangnya sembrono, suka mengabaikan ya, atau omission, ada kelalaian di situ. Jadi karena kelalaian maka seluruh prosedur tidak dijalani dengan baik, akibatnya segala sesuatu yang dihasilkan dari proses capture data, mulai dari proses capture data hingga proses ke menghasilkan output yaitu informasi dalam bentuk laporan keuangan, bisa saja terjadi kesalahan. Kemudian intentional act. Intentional itu artinya sengaja ya, yang disengaja. Menyabotase, ada sabotase, kerusakan, menyabotir ya. Misalnya ada misrepresentation atau penyajian yang keliru, disclosure-nya dibuat tidak benar ya, ada misappropriation of asset, penyalahgunaan atau penyelewengan aset, tetapi itu dilakukan dengan sengaja memang ya.
sengaja, computer crime. Oke. Kita akan belajar bagaimana proses fraud, ya, mengapa fraud itu terjadi, bagaimana approach terhadap computer fraud, ada spesifik teknik yang digunakan untuk commit computer fraud, dan bagaimana caranya company atau perusahaan dapat detect computer fraud ini. Kita lihat definisi dari fraud dulu ya. Fraud is any and all means a person used to gain an unfair advantage over another person. Jadi fraud adalah segala bentuk mengambil keuntungan dari orang lain dengan cara yang tidak wajar atau tidak adil. Ya, jadi kalau kita mau mengambil keuntungan, caranya wajar, yaitu bukan fraud. Jadi perhatikan definisinya baik-baik bahwa segala bentuk mengambil keuntungan, baik itu personal, baik itu secara kelompok, dari orang lain atau pihak lain dengan cara yang tidak wajar atau tidak adil, itu namanya fraud. Jadi misalnya ada laporan yang dibuat dengan tujuan untuk menipu, yang menyebabkan kerugian, ya. Kemudian kalau kita bahas mengenai ini ya, fraud itu, kecurangan itu atau penipuan itu bisa dilakukan oleh orang yang ada dalam perusahaan atau pihak luar. Tetapi orang yang melakukan kebanyakan fraud itu adalah insider person atau yang disebut dengan knowledgeable insider. Mereka yang tahu persis bagaimana seluk-beluk yang ada atau keadaan yang ada di dalam perusahaan. Mengerti sistem perusahaan dan kelemahan perusahaan. Sehingga ketika mereka lihat ada kelemahan, mereka akan memanfaatkan itu untuk melakukan yang namanya kecurangan. Fraud perpetrators atau pelaku fraud, ya, penjahat berdasi putih, sering disebut penjahat berdasi putih atau white collar criminals. Nah, ini adalah tipe-tipe fraud, ya. Occupational itu artinya yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan. Jadi ini occupational type of fraud. Occupational adalah tipe fraud yang berhubungan dengan pekerjaan, ya. Contohnya fraudulent statement, asset misappropriation, bribery and corruption. Bribery itu suapan, sombong, ya. Korupsi, ya, kecurangan. Jadi kalau orang itu punya jabatan, dia punya kekuasaan untuk sesuatu, maka memungkinkan dia untuk bisa mengakses segala sesuatu hingga bisa memanipulasi ataupun menggunakan aset yang ada dalam organisasi atau perusahaan untuk melakukan kecurangan. Oke, kalau tipe yang di occupational untuk khusus fraudulent statement atau penyalahgunaan laporan keuangan itu bisa dalam bentuk financial dan non-financial. Kalau aset misappropriation itu lebih ke menyalahgunakan aset, ya, mencuri cash. Kemudian untuk pengeluarannya itu yang dilaporkan tidak sesuai, ya. Oke. Ini tipe-tipe dari occupational fraud, ya, misappropriation of asset. Contoh embezzlement, penggelapan, pencurian atau curi barang jualan, ya. Itu bisa masuk di misappropriation of asset, menggunakan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi, itu masuk di misappropriation of asset. Corruption, nah ini korupsi lebih erat kepada penyalahgunaan posisi untuk mendapatkan benefit. Orang yang tidak punya posisi, ya kemungkinan korupsinya tidak sebanyak dengan orang yang punya posisi. Fraudulent statement, ini financial statement fraud. Membuat laporan palsu, ya. Laporan ini bisa saja dalam bentuk lisan dan tertulis. Oke. Ini typical employee fraud atau employee yang melakukan kecurangan. Dia punya beberapa karakteristik. Jadi kecenderungan orang yang punya karakteristik seperti ini itu juga bisa diidentifikasi dengan orang-orang yang melakukan fraud, ya. Jadi ada ciri-ciri seseorang yang tipikalnya berbuat curang. Misalnya, ya, the fraud perpetrators must gain the trust or confidence of the person or company being defrauded in order to commit and conceal the fraud. Jadi pertama, cari perhatian dulu.
kebutuhan menjadi ketamakan. Jadi kalau seandainya dia sudah dapat kepercayaan, maka dengan kepercayaan tersebut dia akan melakukan kecurangan tersebut. Instead of using a gun, knife, or physical force, fraudsters use weapon of deceit and misinformation. Ini orang kalau melakukan kecurangan, ya, seperti ini untuk penjahat berdas itu, dia tidak menggunakan pistol atau pisau atau sesuatu usaha yang dalam bentuk fisik, tetapi dia lebih banyak menggunakan senjata. Dalam hal ini adalah berdusta, ya, memanipulasi laporan keuangan, menyampaikan informasi yang salah, ya. Fraud tends to start as the result of perceived need on the part of the employee and then escalates from the need to greed. Most fraudsters cannot stop once they get started, and their frauds grow in size. Nah, ini bahaya sekali, ya. Fraud itu cenderung dimulai dari merasa bahwa ingin diperhatikan, yang dalam hal ini kebutuhan menjadi ketamakan, ya. Dan sekali fraudsters, ya, atau fraud perpetrators, pelaku fraud ini mulai lakukan fraud, maka itu akan berkembang, ya, berkembang menjadi satu keserakahan. Dia akan naik level, dari kebutuhan menjadi greed, ya, ketamakan. Dan tidak bisa berhenti. Sekali mencoba akan tidak akan pernah berhenti, dan biasanya dia akan bertumbuh dan berkembang dalam jumlah juga, ya. The fraudsters often grow careless or overconfident over time. Jadi biasanya sembrono atau overconfident setiap waktu. Misalnya contoh, boleh tolong siapkan beberapa dokumen ini, dia akan bilang, aduh, minta maaf bos, itu sebenarnya tercecer, gimana sih, cari lagi ya, minta maaf. Atau dia akan bilang begini, sudah tidak perlu rekrut orang lain untuk mengatur ini, cukup saya saja, saya bisa semuanya. Jadi overconfidence over time. Fraudsters tend to spend what they steal, very few save it. Yang paling memberikan kontribusi terbesar adalah tidak adanya internal control atau gagal menjalani undang-undang. Itu salah satu bagian, ya, yang menyebabkan melakukan fraud. Tetapi uang yang didapat dengan cara yang tidak benar itu biasanya jarang untuk ditabung, biasanya langsung dihabiskan. In time, the sheer magnitude of the frauds may lead to detection. The most significant contributing factor in most employee fraud is the absence of internal control. Jadi, sebuah perusahaan yang tidak memiliki pengawasan internal, atau kita sebut internal control, itu atau misalnya ada tetapi gagal untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut, maka kecenderungannya itu akan melakukan fraud. Jadi orang-orang yang tidak suka dengan prosedur, tidak suka dengan aturan, itu biasanya adalah orang-orang yang tipikalnya adalah salah satu ciri-ciri orang yang suka melakukan kecurangan. Ini beberapa penyalahgunaan penipuan dari laporan keuangan, ya. Dapat diklasifikasikan ada yang penipuan terhadap investor dan kreditor, ya, menyembunyikan kerugian dan masalah perusahaan. Salah satu kejahatan dalam melakukan laporan palsu, ya. Ada masalah dalam perusahaan, ada losses di perusahaan, tetapi di laporan keuangan kadang-kadang tidak ada loss, tetapi dibuat sedemikian rupa sehingga laporan keuangan itu menunjukkan hasil di mana terdapat income yang cukup besar, ya. Biasanya perbuatan curang untuk laporan keuangan adalah lebih ditujukan kepada auditor, karena jika fraud tidak bisa didetek, maka akan ada perkara hukum terhadap auditor itu sendiri. Jadi misalnya kalau perusahaan itu wajib untuk diaudit seperti perusahaan publik, kemudian auditor itu tidak dapat mendetek kesalahan atau kecurangan yang ada, dan kemudian itu dilakukan dengan sengaja, maka ada sanksi bagi auditor. Jadi dari sisi fungsi pengawasan atau pemeriksaan secara independen terhadap ini perusahaan terkait pemeriksaan laporan keuangan, maka auditor itu juga memiliki kode etiknya pemeriksaan untuk
untuk diberikan sanksi. Sanksi ke auditor itu bisa sanksi administratif, bisa sanksi sampai sanksi pidana ya. Ada kasus Enron, ada kasus Lehman Brothers, kalian bisa simak itu dan baca di Google sejarahnya ya. Ada beberapa approach yang dikenal dengan istilah cooking the books atau cosmetics of accounting, seperti recording fictitious revenues. Jadi tidak ada revenue sebenarnya, tetapi hanya mencatatnya sebagai pelaporan fiktif sehingga membuat revenue itu terlihat lebih banyak, dan ketika revenue itu lebih banyak maka itu akan berdampak kepada income yang lebih banyak juga. Kemudian ada recording revenues prematurely. Oke, ada customer pesan barang, kita belum mengirim barangnya, tetapi baru dalam kategori pesan kita sudah mengakui bahwa itu revenue. Jadi terlalu prematur untuk pengakuan pencatatan revenue. Atau recording expenses in later periods. Harusnya expenses itu terjadi di bulan Juni, karena di bulan Juni sudah terlalu banyak expense. Kalau menumpuk lagi banyak sekali expense di bulan Juni, maka berdampak negatif kepada penurunan dari income perusahaan, makanya ditunda untuk dilaporkan di bulan berikut. Nah, itu tidak boleh ya, menyalahi aturan. Overstating inventories or fixed asset. Nah, ini inventory kenyataannya sekian, tetapi di catatan itu lebih catat. Overstate, lebih catat. Kemudian ada juga kasus di mana perusahaan merahasiakan ada loss, merahasiakan ada hutang yang banyak sehingga memicu publik, dalam hal ini adalah para pemegang saham, melihat kinerja yang baik, tidak melihat ada resiko potensi kerugian di masa mendatang atau ada potensi ketidakberlanjutannya usaha oleh karena hutang yang sangat besar ya, resiko bangkrut tinggi ya kalau perusahaan itu punya hutang yang besar. Dan mereka sembunyikan itu ya supaya publik tidak bereaksi. Nah, itu juga adalah salah satu bentuk kecurangan. Ada beberapa hal yang ditetapkan dalam standar auditing terkait bagaimana peran auditor untuk memeriksa kewajaran antara laporan keuangan yang dihasilkan dengan standar akuntansi yang berlaku. Jadi mengacu kepada beberapa kasus besar yang di mana kantor akuntan publik dari Arthur Andersen sendiri yang dipercaya kemudian bisa bekerja sama dengan perusahaan Enron sehingga menyebabkan kerugian besar-besaran ya, maka revisi terhadap standar auditing itu diperbaiki kembali, dibuat kembali hanya untuk mencegah supaya tidak terjadi kasus yang sama terjadi dan untuk mengembalikan kepercayaan publik ya yang waktu itu agak trauma untuk invest ya, beli saham perusahaan publik. Oke, jadi peran auditor itu sangat penting ya. Oke. Harus juga diperhatikan auditor harus hati-hati kepada manajemen yang menolak kontrol ya. Jadi kalau ada karyawan atau manajemen yang menolak adanya suatu prosedur ya, padahal prosedur itu ditetapkan untuk meminimais kecurangan, maka itu perlu menjadi catatannya, hati-hati. Nih, auditor juga harus menentukan dampak dari fraud terhadap financial statement dan proses auditnya, dan itu nanti kalian akan pelajari detail di saat mengambil mata kuliah auditing ya. Auditor itu juga akan mengkomunikasikan fraud yang ditemukan kepada manajemen dan mereka akan mendokumentasikan pekerjaan mereka. Auditor juga menggunakan tools atau teknologi untuk mendesain prosedur auditing, dan step-step ini akan dipelajari nanti di kelas auditingnya.
Oke. Peneliti membandingkan secara psikologikal dan demografik ciri-ciri dari 3 grup masyarakat ya. Yang pertama adalah grup white collar criminals, penjahat berdasi putih, grup violent criminals ya, penjahat kriminal ya, dan kemudian masyarakat pada umumnya. Mereka menemukan hasil terdapat perbedaan yang signifikan antara violent and white collar criminals. Jadi kalau misalnya violent criminals ini kita bisa lihat ciri-ciri mereka secara fisik, mereka bertato, gondrong ya, sering membawa benda-benda tajam. Tetapi white collar criminals ini beda sekali penampilannya, pakai dasi, baju rapi, sangat terhormat ya. Jadi significant difference, tapi few differences between white collar criminals and the general public. General public itu masyarakat pada umumnya, misalnya mereka dalam kehidupan satu organisasi keagamaan, misalnya bergereja, semua dilihat tidak ada bedanya, ya. Ini beberapa ciri-cirinya. Jadi sama, mereka memiliki pendidikan yang sama, dewasa, aktif dalam kegiatan keagamaan, ya. Mungkin dia tua-tua jemaat di situ. Dia memiliki kehidupan yang normal, menikah, ya. Length of employment, jadi adalah seorang yang loyal dalam pekerjaannya. Secara psikologi mereka adalah orang yang sehat, waras, dan seringkali juga adalah panutan. Ya. Nah, white collar criminals itu cenderung seperti publik ya, seperti masyarakat pada umumnya. Ini pelaku keuangan untuk computer fraud. Cenderung cenderung lebih mudah dan memiliki beberapa skills, computer experience, knowledge ya terkait komputer. Seringkali pelaku computer fraud ini lebih dimotivasi oleh karena curiosity, mereka punya keingintahuan. A quest for knowledge, mereka mau menyelidiki sesuatu, karena penasaran terhadap sesuatu. Jadi mereka cek bagaimana ya caranya mau hack atau mencuri data dari komputer, ya. Atau mereka itu punya keinginan atau tertantang untuk menghancurkan sistem. Jadi ada orang-orang yang seperti itu ya. Mereka menganggap bahwa sebenarnya itu adalah sebuah permainan. Misalnya suka terlibat dalam geng hackers, tapi pada akhirnya akan berkembang kepada keinginan, dan kalau dia tahu itu adalah suatu keuntungan, maka mereka bisa memanfaatkan pengetahuan skill mereka itu untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya sekarang yang sering terjadi itu mencuri data ya, atau menghancurkan satu sistem orang lain. Mereka merasa bangga ya, karena mereka berhasil melakukan hal seperti itu. Jadi mereka anggap cuma permainan tadinya. Setelah melihat bahwa ada potensi keuntungan, mereka ambil untuk keuntungan tersebut. Nah, ini beberapa alasan kenapa mereka melakukan fraud ya. Some fraud perpetrators are disgruntled and unhappy with their jobs and are seeking revenge against their employees. Nah, ini bahaya. Mereka tidak puas, tidak bahagia dengan pekerjaan mereka, atau mereka ingin balas dendam terhadap bos mereka. Kebanyakan memang tidak ada catatan kriminal ya, tetapi mereka ingin mungkin ada semacam tertantang dan mereka ingin menghadapi resiko ya terhadap segala sesuatu. Oke, sekarang kita akan lihat dari white collar criminals. Ada 3 faktor yang menyebabkan kenapa orang melakukan fraud. Yang pertama adalah alasannya pressure, ada tekanan. Kedua, opportunity, kesempatan, dan ketiga adalah rationalization. Yang pertama adalah pressure atau tekanan. Tekanan ini bisa datang dari keuangan, dari emosi, dari hidup, atau kombinasinya. Misalnya dia butuh uang karena ada hutang, jadinya dia harus melakukan segala cara di perusahaan untuk bisa mendapatkan keuntungan supaya bisa membayarkan uangnya. Atau emosi, memang ada gaya hidup, selalu gaya hidupnya itu
dia akan menggunakan segala cara supaya bisa mengambil manfaat dari perusahaan tersebut ya. Tertekan karena misalnya ada hutang tapi tidak mampu membayar ya. Nah, jadi bahaya. Tanda-tandanya itu bisa saja dia juga dapat tekanan oleh karena ada sifat-sifat buruk. Misalnya gambling, suka main judi, obat-obat terlarang ya, mabuk-mabukan. Oke, kemudian tekanan juga untuk takut kehilangan status ya. Tidak ada pension fund, jadi aduh kalau sudah mau berhenti dari perusahaan, apalagi yang saya bisa dapatkan, tidak ada pensiun juga ya. Atau karena tahu bisnis ini bakalan bangkrut, kita ini sudah akan dirumahkan, bahaya ya. Seperti saat corona ini banyak orang yang dirumahkan, menjadi sangat takut ya, pemecatan karyawan, mau kerja di mana. Jadi sebelum itu terjadi sudah mengambil keuntungan ya sebesar-besarnya untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau Indonesia yang paling diaktifkan oleh teman-teman, dia ingin membuktikan bahwa dia bisa lebih untuk menunjukkan apa yang dia dapat, makanya dia melakukan kecurangan. Terus gaming, kalau ingin menjadi yang paling kaya, paling baik ya, paling punya ya, menunjukkan segala sesuatu. Dan masalahnya adalah selalu banyak orang yang menjadi paling kaya. Tapi masalahnya adalah hati-hati kalau itu dari hasil pencurian. Merasa uang dari perusahaan itu punya dia. Jadi misalnya begini, dia kerja mati-matian, dapat uangnya cuma sedikit, tapi bosnya itu semakin kaya. Jadi dia merasa kerja keras ini hanya untuk bikin kaya bosnya atau tuannya. Harusnya saya dapat lebih, jadi itu reasonnya. Kebanyakan orang ingin melakukan fraud karena kekhawatirannya mengenai kondisi keuangan. Itulah sebabnya ada ayat yang bilang, janganlah kamu khawatir akan apapun juga, akan apa yang hendak kamu pakai, kamu makan ya, dan seterusnya. Jadi penting untuk bersyukur dan tidak boleh khawatir akan kebutuhan kita untuk tidak dipenuhi oleh Tuhan. Karena mereka yang terlalu khawatir mengenai kondisi keuangan, dia akan tertekan dan dia bisa melakukan yang namanya kejahatan kecurangan ini. Biasanya dapat untung secara tidak langsung, tapi ambil juga keuntungan secara langsung ya. Kalau langsung ketahuan ya buat apa lagi ya, tapi selama tidak bisa ketahuan ya tidak suka ambil keuntungannya. Nah ini dalam kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ada juga tekanan-tekanan, misalnya ingin membuat earnings itu tinggi, stock price jadi lebih tinggi supaya menerima kompensasi, atau ingin selalu mendapatkan pendanaan dari pihak luar lewat hutang dan apa saja. Oke, ini adalah contoh-contoh fraud yang dilakukan oleh karena alasan pressures atau tekanan financial, emotional, dan lifestyle. Nah itu ada ketamakan, rakus ya. Kinerja tidak diperhatikan, emosi, ketidakpuasan dalam pekerjaan itu emosional, non-conformity itu artinya tidak cocok, gambling, habit, suka main judi, pasang-pasang forecast misalnya, atau misalnya ada di situ support sexual relationship, suka habisin di hal-hal yang bersifat zina ya, tekanan keluarga, kebutuhan. Oke. Jadi tekanan itu bisa datang karena alasan financial, living beyond means, bergaya tidak sesuai dengan kemampuan, itu bahaya. Banyak hutangnya. Oke. Kalau lifestyle itu orang yang suka judi, suka mabuk-mabukan, itu adalah orang yang cenderungnya itu suka untuk melakukan kecurangan karena dia mau support lifestyle-nya dia itu untuk bisa jalan dengan bagus ya, maka dia melakukan kecurangan. Emosional, orangnya arogan, suka mau mengatur ya, suka dia semua
kritik terhadap pimpinan, nah itu bisa secara emosional alasannya tertekan karena emosi. Kemudian yang kedua adalah opportunity ya. Opportunity adalah seperti terbukanya gerbang yang mengizinkan individu tersebut untuk melakukan fraud. Jadi seperti Bang Nafi bilang, terkadang kejahatan itu bukan karena niat, tetapi karena ada kesempatan. Tidak niat tapi ada kesempatan di depan, ya tergoda untuk itu. Kemudian ini adalah fraud yang dalam bentuk tindakan misalnya misappropriating of asset, melakukan penyalahgunaan ya, ada penyalahgunaan terkait penggunaan aset, okay? Atau melakukan persetujuan dengan pihak luar yang tidak menguntungkan perusahaan, misalnya bersama dengan supplier, bilang ke supplier buat nota yang lain ya, tetapi kemudian sudah saling mengatur rencana dengan supplier untuk pembuktian nota-nota kepada perusahaan ya. Kemudian conceal the fraud, ini seperti merahasiakan kecurangan ya. Aset dicuri, dicatat sebagai offenses misalnya, dan receivable yang harusnya itu masih tertagih dan sempat diterima itu dicatat sebagai write off ya, yang tidak tertagih. Atau ciptakan employee fiktif untuk menerima cek gaji. Employee ada 1.100 jadi 1.101, satunya itu fiktif dan diatur account gajinya dan masuk ke gaji account gaji tersebut dari employee fiktif tersebut. Dari pembayaran dari customer ya. Selanjutnya converting profit. Oke. Saya mau kita ke ini ya. Ada banyak sekali kesempatan yang menyebabkan orang itu melakukan tindakan fraud atau kecurangan ya. Jadi opportunity yang memungkinkan adanya fraud. Ini beberapa opportunity atau kesempatan sehingga orang melakukan fraud. Lack of internal control itu salah satu yang paling penting ya. Kurangnya pengawasan, tingkat pengawasan internal. Atau sudah ada kontrol tapi failure to enforce control. Gagal dalam menerapkan prosedur yang ada. Nah, ini juga penting. Excessive trust in key employee. Orang-orang kepercayaan itu terlalu percaya, tidak ada kontrol. Maka orang yang menjadi kepercayaan itu yang melakukan melakukan kecurangan. Incompetent supervisory personnel. Ada orang-orang yang dipercaya menjadi supervisor, tidak supervise dengan baik pekerjaannya sehingga orang-orang mendapati ada fenomena yang bisa dijadikan kesempatan melakukan kecurangan. Kurang perhatian terhadap hal-hal yang detail dan kurang staff, itu yang menyebabkan terjadinya fraud ya, karena adanya kesempatan. Internal control factors ya, ini beberapa hal kontrol ya, internal control, faktor-faktor internal control di dalam perusahaan yang menyebabkan terjadinya kecurangan. Failure to enforce monitor internal control, saya sudah bilang tadi. Management not involved in control system. Jadi manajemen itu tidak terlibat dalam sistem pengaturan pengawasan dalam perusahaan. Atau management override of control and guidelines ya. Atau carelessness dari manajerial. Bisa saja sengaja atau tidak sengaja. Dan tidak perhatian terhadap sesuatu yang detail. Dan masih banyak lagi ya. Unclear line of authority. Tidak jelas tanggung jawab satu dengan yang lain sehingga orang lain itu bisa menguasai pekerjaan orang lain. Jadi pekerjaan yang berhubungan ditangani oleh satu orang itu menyebabkan terjadinya fraud. Too much trust in key employee. Kurang supervisi, ya, kurang pengawasan. Itu semua adalah seperti pintu gerbang atau kesempatan untuk orang-orang di dalam perusahaan itu bisa melakukan kecurangan. Ini kalian bisa baca sendiri faktor-faktor yang lain ya. Prosecute itu melaksanakan. Oke. Untuk mengurangi fraud maka internal control itu harus jalan dengan baik ya. Ada
prosedur, ada otoritas yang jelas diberikan kepada karyawan-karyawan, jelas job description-nya, clear line authority, otoritas garis instruksi itu jelas di perusahaan, yang ini job desk-nya apa, yang ini job desk-nya apa, cukup supervisi atau pengawasan, kecukupan dokumen dan catatan itu penting. Jadi dalam kita membuat nanti accounting information system, hal-hal ini penting untuk kita perhatikan sehubungan dengan pengawasan internal ini. Kemudian sebuah sistem juga untuk menjaga dan melindungi aset termasuk data, ya. Dan ada separation of duties, pembagian tanggung jawab. One control features that many companies lack is a background check on all potential employees. Jadi ini yang pertama adalah waktu rekrut karyawan dengan karakter yang baik. Itu adalah salah satu saringan juga untuk supaya tidak terjadinya fraud. Jadi gunakan power untuk jadikan anak buah lakukan fraud. Ini bisa ada involvement atau keterlibatan manajemen dalam juga melakukan fraud, ya. Bisa sengaja atau bisa juga tidak sengaja. Itu karena mungkin dia tidak komitmen terhadap prosedur yang ada atau kontrol yang ada. Yang berikutnya adalah rationalization. Nah, kalau kita tanyakan berapa banyak orang yang memandang dirinya tidak berprinsip kuat dan lain sebagainya, kita perlu mengerti bahwa orang-orang yang melakukan fraud itu atau fraudsters, mereka merasa bahwa mereka adalah individu-individu yang justru memiliki prinsip yang tinggi, ya. Mereka merasa bahwa mereka memiliki prinsip yang tinggi. Oke. Jadi mereka seringkali melakukan yang namanya rasionalisasi. Rasionalisasi itu artinya membenarkan sesuatu yang mereka lakukan karena mereka tahu tujuannya baik, tetapi caranya salah. Itu rasionalisasi, ya. Nah, saya cuma pinjam uang dari perusahaan, saya tidak curi, cuma mau ganti. Tapi selama itu tidak ketahuan, tidak dikasih tahu, ya, tetap dipakai untuk kepentingan pribadi dan tidak diganti. Misalnya juga, it wasn't really hurting anyone. Saya kan mengambil uang dari perusahaan ini bukan orang yang saya sakiti. Perusahaan kan tidak ada perasaan apa-apa. Jadi dia merasa bahwa perusahaan itu bukanlah perusahaan yang bisa disakiti. Jadi dia merasa tidak membuat luka kepada siapa-siapa. Or everybody does it, semua orang buat. Kenapa saya tidak buat? Saya sepertinya kelihatan bodoh tidak mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan ini. Everybody does it, ya. I've worked for them for 35 years and been underpaid. Saya selama ini bekerja sudah 35 tahun, sudah lama, tapi selalu dibayar di bawah, ya. Saya tidak mencuri, saya hanya mengambil apa yang menjadi milik saya. I was only taking what was owed to me, ya. I didn't take it for myself. Kalau saya harus ambil ini karena biaya pengobatan untuk anak saya, dan itu wajar karena saya sudah bekerja sekeras mungkin, misalnya contoh. Jadi rasionalisasi, melihat ini adalah suatu tujuan yang baik tapi caranya salah. Seperti cerita Robin Hood, bukan? Dia mau bantu orang miskin tapi caranya dia curi, dia mencuri. Bantuan itu dia curi, ya. Creators of worms and viruses often use rationalization. Jadi penjahat berdasi putih yang dalam hal ini juga adalah pelaku kecurangan yang berhubungan dengan komputer, yang kita sebut computer fraud, mereka juga melakukan rasionalisasi. Misalnya, kalau saya buat virus atau kode-kode yang jahat, kan gunanya untuk kasih tahu kepada perusahaan bahwa ini sistem kurang aman, jadi diperbaiki dulu. Kalau tidak, maka kemungkinan virus atau gampang orang akan hack atau terobos sistemnya. Jadi saya cuma membantu saja, mengingatkan kepada perusahaan bahwa ini bakalan terjadi. Mungkin dia sudah kasih warning ke perusahaan, tapi dia diabaikan pendapatnya. Ketika pendapatnya dia abaikan, dia tunjukkan caranya, dia mulai rusakkan itu dia dengan virus yang diciptakan, dan dia baru bilang seperti ini. Nah, itu dia tidak percaya apa yang dia katakan. Oke?
Dan setelah itu biasanya dia akan muncul sebagai pahlawan yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Mungkin ingin mendapatkan pengakuan ya. Jadi buat kerusakan yang bisa diperbaiki agar dia bisa terlihat melakukan perbaikan tersebut. Misalnya, it was an accident. Ini rasionalisasi. Kita tidak sengaja buat. Saya tidak sengaja buat. Ini bukan salah saya. Ini hanya sebuah eksperimen dan tidak berdampak buruk sebenarnya. Bukan salah user, hanya mereka aja yang tidak up to date misalnya security-nya. Jadi ada juga alasan-alasan atau rasionalisasi yang dibuat oleh computer perpetrators ini untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Tujuannya baik tapi caranya adalah salah. Jadi bahaya kalau ada kesempatan. Kesempatan itu yang mengakibatkan juga orang-orang yang melakukan kecurangan itu merasionalisasikannya. Jadi yang bahaya sekali itu kemungkinan terjadi itu adalah kalau tekanan tinggi, kesempatan tinggi, dan integritas itu lemah. Tapi kalau misalnya orang-orang dalam perusahaan itu punya tekanan rendah, low pressure, dan kemudian opportunity-nya sedikit karena sudah diatur sistem pengawasannya, dan kemudian orang-orang di perusahaan itu integritasnya kuat, maka kemungkinan kecurangan itu kurang ya. Nah, ini ada definisi dari computer fraud. Computer fraud ya, any illegal act for which knowledge of computer technology is essential for its perpetration, investigation, or prosecution. Prosecution ini tuntutan. Jadi yang melakukan computer fraud ini akan dituduh sebagai pelaku dan bisa saja dituntut. Nih, computer fraud itu include apa saja? Ada pencurian yang tidak terautorisasi, menggunakan atau mengakses, modifikasi atau copy, atau rusak software atau data. Nah, itu contoh-contohnya. Misalnya mencuri uang dengan jalan mengubah catatan di komputer, jadi seharusnya sekian jumlahnya dirubah lah ya, diedit, dirubah menjadi angka yang diinginkan sehingga tercapailah tujuannya. Mencuri waktu komputer misalnya, pencurian kerusakan hardware, ganti yang jelek dengan yang bagus dibawa pulang misalnya, atau bersekongkol untuk menggunakan resources komputer untuk melakukan kejahatan, mengambil aset yang bersifat tangible melalui penggunaan komputer. Dalam menggunakan komputer juga mereka berpikir ini fraud perpetrators untuk computer fraud ini, mereka pikir kalau kita mencuri lewat teknologi seperti ini melalui computer fraud begini, itu bisa dapat lebih, more of something, dan less time juga. Dari rumah bisa melakukan kejahatan computer fraud, it's less effort. Jadi orang kalau mencuri, misalnya dia mau ambil emas ya, terus dia mau ambil uang di perangkas, itu kan beresiko. Dia harus benar-benar lihat situasinya, tidak ada yang lihat ya, dan effortnya itu besar sekali. Tapi orang yang melakukan kejahatan computer fraud ini, dia bisa dapat justru lebih dari dibandingkan dengan orang yang melakukan pencurian secara apa ya, physically langsung orang tersebut yang mau mengambil barangnya. Yeah. Computer systems are particularly vulnerable to computer crimes for several reasons. Nih, vulnerable ini maksudnya mudah diserang ya. Perusahaan cenderung meninggalkan manual sistem sebab time consuming. Kan sekarang perusahaan-perusahaan kebanyakan tidak cocok lagi, tidak relevan lagi kalau melakukan manual accounting system. Dan mereka pasti beralih kepada penggunaan software. Sekarang penggunaan software sudah marak, bahkan di toko-toko di warung-warung sudah ada banyak aplikasi terkait hal tersebut. Itulah sebabnya komputer sistem itu gampang diserang ya, untuk alasan-alasan yang ada. Ini tidak bisa kontrol kalau employee menggunakan PC
portable ya, menggunakan komputer, data-datanya gampang dicuri. Misalnya data itu penting, masukkan ke dalam laptop, kemudian dari laptop itu dia bawa pulang, tidak sengaja mungkin orang lain buka dan itu diambil data penting tersebut ya. Eavesdropping, nah itu challenge-nya ya. Ada yang merasa bahwa dia mendownload sesuatu dari tempat yang lain, mencuri sesuatu itu tidak salah, tidak jahat, dia lakukan itu. Belum ada kesadaran ya, etika. In many computer files go undetected. Ini biasa sekali kejahatan dalam dunia teknologi itu go undetected ya. An estimated 80 to 90% of files that are uncovered are not reported because of fear of adverse publicity, copycat, loss of customer confidence. Ini juga tidak gampang untuk dipublikasi karena perusahaan tahu bahwa aduh mereka punya sistem keamanan ini tidak baik. Nah itu berimbas kepada nanti efek negatif kepada pekerjaan perusahaan tersebut ya. Misalnya contoh kalau bank melaporkan ada kasus mereka kecurian, kebablasan, kecurian kasus untuk ada yang terlobos sistem mereka, maka orang takut untuk simpan uangnya di bank tersebut kan. Oke. Untuk beberapa hal selanjutnya ini nanti kita akan sambung kembali. Materi kita sampai di sini untuk rekaman saat ini. Semoga diperhatikan dengan baik karena nanti apa yang saya jelaskan itu akan diujikan ya.